Iya, baik. Eh, Video kali ini merupakan video instruksi ya. Tujuannya adalah kalian harus membuat interface ya, instruksi ya. Jadi saya akan jelaskan dari awal. Nantinya sistem kalian itu akan jadi seperti apa. Coba kita lihat sini. Nah, jadi eh, video ini menjelaskan tentang analisa kebutuhan data sistem penjualan. Oke, analisa kebutuhan data sistem penjualan. Ada dua macam analisa. Yang pertama analisa untuk bagaimana interface-nya, dan yang kedua analisa yang sudah mengarah bagaimana alur sistemnya berjalan. Nah, ini baru tahap awal. Jadi analisanya seperti ini. Nah, jadi ini narasi utama sistem penjualan. Ada 3 aktor di dalam sistem ini. 3 aktor itu namanya ada aktor owner, kasir, sama admin. Nah, narasinya seperti ini. Owner bisa apa saja sih di sistem ini? Owner itu bisa membeli barang dan menginput ke dalam sistem. Lalu owner bisa menambah data administrator. Lalu owner bisa melihat rekap penjualan. Oke. Selanjutnya, admin. Apa sih yang admin yang bisa lakukan di dalam sistem ini? Admin itu bisa menambah akun kasir. Yang kedua, admin bisa mereka penjualan. Admin bisa mereka pembelian. Admin bisa menambah data barang atau menginput ke dalam data gudang. Nah, kenapa di sini saya katakan data gudang? Seperti contohnya kalian ya. Kalian mau jual handphone. Otomatis kalian buka toko. Nah, untuk memastikan barang Anda ada di stok, Anda itu harus menampung barang dan eh, barang itu harus stay di gudang. Ketika ada membeli dengan jumlah yang banyak, contohnya Anda menampung barang handphone 5 unit. Ketika dipajang hanya 1. Nah, ketika ada yang datang membeli 3 unit, ya di gudang siap. Oke, jadi semua data barang itu harus diinput di gudang datanya. Nah, otomatis data dan jumlah barang akan seimbang, akan cocok ya. Kalau di data itu 3 barang, berarti di gudang ada 3. Oke, nah, harus ada seperti itu. Lalu admin ini bisa login ke sistem. Kasir, apa sih yang bisa kasir lakukan di dalam sistem ini? Kasir pertama bisa login. Selanjutnya kasir bisa melakukan proses penjualan. Oke, saya memberikan simulasi pada waktu itu di salah satu toko pasar swalayan di Kota Manado. Masih ingat? Nah, jadi kasir di depan itu akan apa sih aktivitasnya? Ya, kasir itu hanya melakukan penjualan dengan menarik data dari server. Nah, ini sisi kliennya. Kalau di sini kita masuk ke sisi servernya. Dua ini sisi server. Kalau ini sisi kliennya. Di sini sistem klien server akan jalan. Kasir bisa melakukan proses penjualan. Kasir bisa melakukan returisasi atau pembatalan penjualan. Nah, jangan dulu berpikir jauh bagaimana dia akan bekerja, bagaimana dia akan berfungsi seperti yang kita butuhkan, ya seperti yang sistem penjualan. Kita mulai dari tahap yang paling sederhana dulu, yaitu tahap untuk bagaimana mendesain interface-nya. Oke. Narasi tersebut merupakan kegiatan dari sistem penjualan yang harus dibentuk mulai dari akun interface dan database. Oke. Jadi kita di sini hanya masih bekerja pada interface-nya. Database-nya nanti minggu depan atau 2 minggu depan ya kita akan pasti mengarah ke situ. Kita akan siapkan interface-nya dulu. Oke. Lalu maka dengan narasi tersebut form input dan yang harus dibentuk adalah seperti ini. Oke. Masih ingat tugas yang kemarin tentang nama file tabel.php? Oke, kalian sudah membentuk form ya. Di situ ada form ya. Nama, alamat, email. Oke. Ini yang kalian buat ya.
kemarin. Nah, sekarang ini kalian akan membuat interface yang sama dengan membuat ada label di sampingnya dan ada form inputan, tapi kebutuhan datanya seperti ini. Kebutuhan datanya seperti ini. Nah, jadi form login kasir. Di dalamnya ada username dan password, ada tombol. Oke, disimpan dengan nama file login kasir.php. Di dalamnya ada username, password, diminta inputan. Lalu ada form pembelian barang. Nah, di dalamnya ada kode, nama barang, jumlah, harga beli. Mohon maaf, ini harus pakai huruf kecil ya semua. Huruf kecil. Ini huruf kecil, jangan pakai spasi. Oke, saya langsung buka saja supaya tidak ada kekeliruan di sini. Ini wajib ya. Jumlah, harga. Nah, kalau ada dua kata pakai spasi. Ya, seperti itulah. Oke. Selanjutnya ada form penjualan, simpan dengan nama form penjualan.php. Nah, masing-masing ya, jangan digabung. Jadi ini saya sudah pisah-pisah. Jangan digabung supaya filenya sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Selanjutnya ada form retur, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah barang. Dan sediakan form tambahan. Simpan saja dengan nama ini, rekap-penjualan.php. Ya, seperti ini ya. Ini fungsinya sama tapi kita akan arahkan ke database yang berbeda. Jadi kita harus buat dua. Semua form ini harap dibuat dan disimpan file masing-masing. Artinya di sini kalian akan membuat 6 file PHP dengan nama sesuai form. Saya buat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk sementara ini pasti akan bertambah, tapi nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa. Untuk name pada tags harus menggunakan huruf kecil semua. Dan jika ada dua kata jangan gunakan spasi tapi gunakan underscore. Misalnya ini ya, harga barang ini yang benar ya. Harga barang ini salah. Oke. Jadi harap teliti ini ya. Harus teliti supaya kalian dapat mengerjakan dengan benar. Dan di saat tugas diperiksa tidak ada kesalahan karena nanti akan lama kalau ada kesalahan. Oke. Jadi nantinya ditambah di sini kayak ini kan. Harga jual. Nah, nanti kalian akan kerja di sini. Ya, ini kan contohnya input type text, oke. Name karena itu namanya harga jual ya di sini harus harga jual. Nah, jadi name dan ID-nya itu harus sama. Nah, ini harga jual. Di sini juga harga jual. Nah, jadi di sini contohnya harga beli. Ini kan contohnya ini harga beli. Di sini juga harga beli. Tapi name-nya dibuat seperti itu. Nah. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalian pahami video ini. Dan hari Jumat nanti saya akan review di kelas pertemuan. Saya harap semua kerjakan karena ini sudah 2 tugas penting yang harus kalian buat. Kalau tidak buat tugas yang pertama sampai tugas yang kedua dan hanya cuek-cuek saja ya, saya pastikan Anda tidak akan berhasil menyelesaikan mata kuliah ini dan tidak akan ada produk yang akan Anda hasilkan dan tidak ada nilai untuk yang tidak menghasilkan produk. Oke?
Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan.